Balik lagi nih sama aku Tisa TS dan kali ini Bara Bere. Bara Bere. Bara Bere. Bara Valentino. Ini apa namanya? Jadi nanti setiap kali orang pada senam dengan lagu Bara Bere tuh ingetnya Bara gitu ya. Bara. Ingetnya Bara Valentino bere, gitu. Jadi Pargoy. Wah ini langsung ini ya gaya TikTok andalannya langsung keluar ya. Pargoy. Anyway ini pasti udah gak asing lagi dong dengan mukanya Bara. Amin, ya kan. Mudah-mudahan ya. Wajah seganteng ini pasti. Mudah-mudahan, amin. Udah amin. pernah dilihat mungkin di TV, di sinetron, atau di iklan atau apa, bener nggak? Yang jelas pasti kayak di sosial media, ya kan? Makan-makan. Karena Bara ini cukup aktif, ya kan? Terus sekarang juga hostnya apa bikin lapar juga. bikin lapar yang di Trans TV ya. Nah jadinya udah lapar, jadi ngeliat Bara bukan bikin lapar, bikin baper kan gitu. Gara-gara ini zodiaknya juga Leo. Oh, Zodiak gitu. Leo tuh suka bikin baper. Emang ngaruh? Ngaruh juga. Oh. Nanti kita akan buka session sendiri tentang zodiak ya. Oke, siap, boleh banget. Oke, Bara nih sekarang aku tuh kepengen bener-bener kita tuh bisa sharing tentang hal yang mungkin kamu nggak banyak sharing ke orang. Jadi kayak misalnya kan orang tua kan jauh ya, ada di Afghanistan, betul kan? Nah, kayaknya kalau yang aku lihat nih, tipe-tipe kamu nih kayak pasti deket sama mama ya. Benar. Iya kan? Tahu banget. Kelihatan dari mukanya yang gitu kayaknya dari pandangan matanya gitu. Pandangan mata. Bisa baca dari muka juga. Bisa dong. Nah, Bara, kamu udah berapa lama merantaunya di sini? Udah mau 10 tahun. Tapi dalam waktu 10 tahun itu sering nggak ketemu pulang ke sana atau mungkin orang tua yang kesini? Sebelumnya sih nggak terlalu, cuman kemarin terakhir pulang sebelumnya yang waktu lama aku 4 tahun hampir nggak pulang karena 4 tahun apa 3 tahun setengah karena baru pulang yang karena COVID itu. kan. Oke. Aku kemarin pulang tahun 2019 terakhir, tapi pulang lagi setelah COVID tahun ini bulan Juli. Iya, abis sinetron kita bungkus kan mau kamu podcast pulang. nggak jadi kan? Iya. Akhirnya baru sekarang bisa podcast ya kan. Nah, gimana sih rasanya untuk ya yang paling sulit kan pasti itu ya. Merantau udah pasti struggle. Benar. Tapi mungkin yang paling sulit adalah karena kamu deket banget sama mama gitu loh. Iya, benar. Mungkin biasanya ada apa-apa minimal dari hal kecil segala sesuatu udah terpenuhi. Mau makan Bara udah melek udah tinggal makan. Bener nggak? Mama pasti take care everything right ya banget. kan? Walaupun kita udah bilang nggak usah, udah cukup biar ada orang yang masakin. Enggak. Aku emang senang masak jadi nggak boleh udah yang bahkan cuci piring aja aku terakhir kali mau bantuin nggak dibolehin. Karena biasanya tuh yang namanya ibu ya, walaupun ibaratnya anaknya udah dewasa gitu, even walaupun anaknya udah married gitu ya, tetap di mata dia ya anak gue. Maksudnya kayak ya you will always be my baby gitu. Benar. Kan, kayak gitu Nelpon kan. aja tuh kayak aku 8 bersaudara. Dari yang lain yang manggil aku tuh kayak anak kecil. Oh iya. Maksudnya masih ngobrolnya kayak tapi Bara paling anak-anak. bungsu atau gimana? Bungsu. Pantes. Masih ngobrolnya tuh kayak anak-anak padahal kayak aku kan udah dewasa ya, udah 26 masih ngomongnya kayak gini sama aku sih. Tapi memang pasti tapi kan di mata mama tuh kamu tetap ya emang benar. Mereka bilang di gitu mata kita kan? kamu tetap anak-anak. Oh, jadi kangen gak sih? Orang tua kangen jadi sih kangen pasti, ya pasti kangen ya. pasti. Nah, sesulit apa sih Bara gitu biasanya deket sama mama? Ada apa-apa udah di take care sama mama. Sekarang mama jauh, terutama kalau pas kamu mungkin lagi sakit, lagi capek. Orang kalau lagi capek kan sensi ya gitu kan. Gimana sih? Gimana struggle-nya kamu dan gimana ngelawan rasa sulit kamu itu gitu? Sebenarnya kalau kita jauh dari keluarga, orang banyak bilang gimana rasanya kamu ngatasin rasa kangen kamu sama keluarga. Kita sih kangen banget juga. Cuman kalau dibandingkan sama rasa kangen orang tua, terutama sama ibu, itu nggak seberapa sih menurut aku ya. Karena orang tua emang biasanya ya anaknya ya pasti kangen banget. Aku juga terakhir pulang ke Afghanistan, balik lagi ke sini setelah 4 tahun aku pulang, walaupun lama 20 hari. Tapi tetap aku kayak pernah di mobil duduk, pulang dari Senamat. Pulang di mobil ada macet juga. Tiba-tiba aku kayak inget setelah 4 tahun pulang, terus 20 hari doang, pas ke bandara aku ngeliat mata ibu yang nangis tuh, aku kayak langsung di mobil nggak berhenti nangis sampai 1 jam. Ada orang yang jual tisu juga, aku kayak gila ini kayak orang gila, aku nggak berhenti ya. Nangis terus karena mikirin ingat terus tuh kayak
ibu gimana waktu aku pamit sama dia dan nggak tahu lagi maksudnya kayak ketemu lagi setahun lagi atau 2 tahun lagi. Aku mau bawa ke sini juga karena papa lagi proses berobat di Iran, jadi masih belum bisa. Nah itu tadi ya, apalagi namanya kamu anak bungsu, ya ibaratnya bisa dibilang anak kesayangan lah gitu kan ya. Mungkin. Dan mungkin kamu satu-satunya anak yang berarti jauh banget dari rumah ya, nggak bareng sama mama. Apa yang lain memang pisah-pisah? Justru yang aku berat buat aku itu juga. Waktu tuh aku mau kan. alasan aku mau bawa mereka ke sini karena emang nggak ada di sampingnya anak-anaknya yang lain tuh nggak ada. Oh memang nggak ada. Oh oke. Jadi cuman aku kayak kepikiran 2 orang tua yang umurnya udah 60 tahun ke atas, papa udah 70 tahun ke atas. 2 orang sendirian di negara asing, walaupun tetangga kan Iran, tetangga sama Betul, tetap aja Afghanistan, negara tetap asing. aja negara asing. Orang-orang sana sikapnya pasti beda sama orang-orang Afghanistan. Padahal ini mau bilang ya, kalau di Iran, masyarakat Iran sikapnya terhadap orang Afghanistan. Di sana itu parah. Mohon maaf ya teman-teman Iran kalau yang nonton di sini ya, mohon maaf banget. Tapi itu adalah satu kejujuran. Karena beberapa hari lalu juga ada banyak banget video viral orang-orang sana, orang tua yang udah tua banget nih, sama orang-orang Iran dipukul, diajar, dikatain, dimaki-maki, dicaci maki. Ada orang yang sampai apa tuh yang buat dipotong-potong sayur tuh, potong daging. Ada orang dipukul pakai gitu gituan. Cuman ya susah. Aku mikir kayak 2 orang karena mau nggak mau karena berobat mereka ke sana. Itu berat banget buat aku. 2 orang yang umurnya udah cukup tua, sampai papa kadang jalannya aja susah. Kayak berat aja, rasanya tuh berat banget kayak ninggalin mereka berdua di sana. Sementara kamu belum memungkinkan untuk bawa Mereka ke sini kesini karena dokternya bilang memang nggak boleh perjalanan jauh setahun gitu harus ya? di sini terus. Oh, oke. Dan sekarang udah berapa lama berarti di sana? Udah setahun, tapi tetap masih kondisinya masih sama. Oh, oke. Jadi Belum ada perubahan yang bisa harus bikin berobat jalan lagi. jauh ya? Ya mudah-mudahan one day di sana orang-orangnya, masyarakat Iran sama Afghanistan damai dan nggak ada kayak Amin. Mudah-mudahan. membedakan manusia sama manusia gitu. Amin. Mudah-mudahan. Ya kita Karena juga pastinya doain ya papa mama juga di sana aku pasti sendiri safe. punya teman Iran di sini, di Indonesia juga banyak, di sana juga ada. Nggak semuanya orang emang nggak semuanya jahat. Banyak orang baik juga dan baik banget. Bahkan ada yang bantuin keluarga di sana. Dan ya seperti itulah. Ya mudah-mudahan ya, kita juga berdoa biar papa sama mama juga sehat. Insya sama Allah. Tuhan selalu didekatkan dengan yang baik gitu kan ya, amin. Jadi Bara bisa lebih fokus lah kerja di sini. Insya Allah. Dan don't worry, aku juga mau jadi mama kamu di sini, tenang aja. Wis. Jadi mama apa? Coba yang dibalik kamera senyumnya jangan begitu gitu. Oke, Bara nih kalau mau bicara masa kecil ya. Masa kecil. Ada nggak sih kebiasaan kamu dari kecil yang sampai sekarang sulit kamu ilangin? Kayak misalnya kan kadang anak kecil tuh suka gigitin kuku atau apa? Aku ada salah satu fun fact yang banyak orang nggak tahu juga. Apa tuh? Kecuali ada beberapa orang terdekat aku. Dan sekarang teman-teman tahu semua. Aku ada salah satu fun fact yang misalnya kalau ada misalnya judul film atau judul apa gitu, aku kalau dengar pasti nulis gini. Pakai tangan selalu begini, nulis. Oh iya? Kalau judul film maksudnya gimana tuh? Maksudnya apapun, ada judul apapun, aku selalu pengen nulis di tangan gitu. Kenapa gitu? Maksudnya kenapa harus Nggak tahu, itu judul? dari kecil aku kayak gitu. Oh jadi otomatis gitu ya? Otomatis. Tapi kalau yang lain kayak misalnya denger judul lagu atau apa gitu nggak begitu? Hanya film aja? Apa aja, maksudnya judul apa aja. Oh, apa aja. Oh, oke. Kadang ada nama orang baru juga aku dengar pas namanya gitu. Oh, gitu. Sampai dulu pernah cerita ke Jadi kayak Esta. Dulu pernah cerita ke Esta kan. Jadi kalau kadang ngobrol sama dia aku gini, udah jangan gitu. Karena tanpa sadar tuh ya? Iya, tanpa sadar. Oh, berarti kayak mikirin, masuk ke otak, terus kayak otomatis ke tangan itu kayak... Nulis. Dan itu dari kecil memang dari kebiasaan? kecil. Oh gitu. Mulai kapan tuh? Kecil tuh kira-kira umur berapa tuh? Umur berapa ya? 9-10 tahun. Oh iya? Dan kebawa sampai sekarang? Ke bawah sampai sekarang. Oh gitu. Kadang ada, sekarang aku mau hilangin cuman kayak kadang Ya nggak sadar cuman gitu ya? ya tanpa sadar, tanpa bawa sadar, jadi ya udah gitu aja ya udah. Oke, nah itu kalau misalnya kebiasaan. Nah kalau makanan ada nggak yang kayak misalnya dari kecil kamu tuh suka banget atau apa, tapi kamu merasa, ih impactnya ternyata bikin gue
pada saat gede gini gue jadi sehat ya. Misalnya kan ada anak kecil nggak suka makan sayur, nah mungkin kamu malah suka sayur atau buah atau apa gitu. Ada orang yang misalnya benar nggak ada yang nggak suka sayur, ada yang nggak suka buah. Bener, Kadang aku pertama lihat di Indonesia sih, ada yang nggak suka sayur, ada yang nggak suka buah. Biasanya gitu kalau anak kecil. Menurut aku terutama. aneh aja. Nah kalau kamu suka Aku dari kecil apa aja makan. Oh gitu. Apa aja makan. Tapi spesifik ada nggak yang kamu bener-bener kamu suka? Tapi yang emang mau bisa sayang banget dan bisa nemu di mana-mana ya buah sih. Karena buah apa aja? Buah apa aja. Kan ada orang yang bener-bener kayak ada tuh saking sukanya misalnya sama tomat sayur. Tomat. Jadi even ya udah kayak ya udah dia gosok-gosok doang, dibersihin kayak dimakan aja gitu. Kita juga gitu. Misalnya di Afghanistan kita kalau pergi sekolah kan di Afghanistan di kampung aku ya, di sekolah kita tuh ada 15 menit break. Oh, oke. Jadi pas waktu break kita semua makan dan bawa dari rumah sendiri misalnya. Bekal. Cuman bawa roti sama tomat dan bawang bombay. Udah itu aja. Bawang bombaynya mentah. Mentah dikasih garam sama roti enak. Serius? Enak banget, enak. Bukannya pedes-pedes gimana gitu ya bawang Enggak bombay sih, ya? enggak. Karena kita enggak naruhnya enggak banyak-banyak juga maksudnya. Oh, tapi udah diiris maksudnya. Enggak, kita ngiris sendiri. Ngupas sendiri. Oh iya? Kasih misalnya potong kecil, tomatnya kasih garam. Dalam roti makan. Oh, si tomatnya itu juga tomat utuh atau udah dipotong gitu? Utuh. Oh, utuh. Kita tinggal cuci, gigit. Oh, jadi tomat itu ibarat fungsinya tuh kayak buah ya? Ya. Kayak gitu ya, dessert gitu. Dessert. Kalau sekarang dessert gitu ya? Di sana kita sering banget kayak gitu. Nah terus nih ya, kalau misalnya kayak waktu kecil gitu ya, kamu tuh lebih cenderung kalau ada sesuatu, kan kadang nih anak walaupun deket sama mamanya, tapi dia tahu nih kadang kalau untuk pengen sesuatu lebih ke bapaknya gitu. Nah kalau kamu cenderung kemana nih biasanya nih? Mau ngadu atau minta apa-apa gitu? Oh, mama. Oh, tetap semua ke mama? Tetap mama. Kalau papa tuh gimana? Apakah lebih Papa aku galak. Tegas gitu ya Tegas pokoknya. banget. Orangnya tuh tegas banget karena di kampung aku dia terkenal sebagai panggilnya tuh manajer gitu loh. Di sana panggilnya mudir. Kayak Pak RT gitu ibaratnya atau ya, apa? ya. Cuman dia papaku beliau dulu manajer di salah satu ini besar. Di pemerintah gitu. Orangnya agak tegas, galak. Dulu kalau punya HP kan, HP dulu jarang dikasih juga sama dia. Karena kita disuruh fokus belajar aja. Sekalinya kita sama kakak yang biasanya, karena tinggalnya di Iran, dibeliin dibeliin HP. Gitu. Kalau HP misalnya rusak di sekolah, udah servisnya biaya sana kan kita masih anak sekolah, mahal juga kan, misalnya 100.000, servis 100.000, kan buat kita agak mahal ya, nggak kerja nggak apa-apa, sekali minta 100.000, kalau langsung minta, kenapa nih, HP ku rusak, agak takut ya udah mintanya sama mama. Oh jadi nggak sama papa? Iya, gitu. mintanya sama mama. Mama yang biasanya, mama pasti nutupin ya? Iya, mama yang biasanya bujuk-bujukin untuk minta uang, atau misalnya kita mau cerita sesuatu, nutupin juga. Tapi tetap aja mamaku orangnya tipikal yang nggak bisa bertahan. Oh, bocor juga tuh ya? Bocor juga. Misalnya ya, namanya juga pasangan orang tua ya. Tidur misalnya di kamar masing-masing. Kamu nggak mau cerita gitu. Besoknya tuh aku kayak diceritain sama papa. Wah, aku udah bilang ini rahasia, nggak boleh kasih tahu. Tapi untungnya kita ceritanya ke mama karena walaupun ceritanya nanti sama papa, nanti ceritain, pasti bilangnya kamu jangan gini ya, jangan galak ya, ngomongnya baik-baik ya, gitu pasti. Jadi berarti mama udah. Ya besoknya walaupun papa udah tahu dia kan biasa aja kayak biasa aja. Iya. Kalau mama nggak gitu mungkin kayak bakal. Kalau langsung pasti agak marah sih. Nah, Bara, kebiasaan jelek kalau tadi kan mungkin bisa jadi itu sebenarnya bukan kebiasaan jelek juga ya, tapi kayak kebiasaan jelek atau kebandelan yang kamu kecil tuh pokoknya paling bandel lakuin tuh apa sih? Kayak bolos kecil. apa gitu? Bolos sih aku nggak. Dulu iya? di sekolah aku anak termasuk ya anak pintar. Pintar, nurut, rajin, gitu kan? soleh, dan bahkan aku sium-sium sendiri loh. ranking ketiga dan yang kadang ketiga kadang kedua. Selalu daripada ranking ke satu sampai manajer kepala sekolah pun selalu misalnya di kelas aku kalau ada tugas apapun
untuk handle pun selalu nyuruhnya aku. Nah, tapi akhir-akhir pas aku kesini itu udah mulai bandel tuh. Oh gitu. Udah mulai bandel. Oh udah mulai bandel karena udah mulai gede. Udah gede juga. Gede kan? Aku Udah gede orangnya beda tipikal dong. yang nggak betah di rumah juga. Oh oke. Betah di rumah aku dari umur 11 tahun decide untuk kerja kan. Decide untuk kerja dan mulai kerja akhir-akhir suka bolos. Malah suka kabur, misalnya ada subjek yang aku nggak suka, kabur aja deh, pulang dah. Nah, tapi yang aku bandel banget itu selalu berantem sama kakakku. Oh iya? Kita umurnya beda cuma 2 tahun, dia juga cowok. Berarti Dan cowok semua? almost cowok 6, cewek 2. Cewek dua, oke. Dia cowok juga dan almost tiap hari, sehari bisa 2 kali, 3 kali kita ribut di rumah. Ributnya itu hanya ribut cekcok atau Berantem. Bener-bener berantem? Iya. Gitu ya? Terus Dan biasanya kalau udah dan kayak gitu, bandalnya aku sih, bandalnya aku. Nah, mama marahinnya siapa tuh kalau udah kalian Aku dong pasti, karena yang salah Cari masalah. yang selalu salah aku. Karena dia kan masih kakak, misalnya apa-apa aku salahin dia. Oh, Atau kamu aku yang ke-trigger lah gitu ya. bahkan walaupun dia kadang nggak defend atau dia nggak berantem balik, ajar terus. Karena biasa anak bungsu ya, anak bungsu biasa pasti gitu. Cuman ya, bungsu Leo lagi ya? baduh. Namanya juga kakak, biasanya dia agak suka ngalah kan. Dan makanya aku dari umur 11 decide untuk kerja karena salah satunya itu, nggak betah di rumah. Aku harus selain aku pergi sekolah, butuh aktivitas. I see. Dan butuh belajar sesuatu juga di samping sekolah. Maksudnya beside sekolah aku harus belajar sesuatu juga. Oke. Jadi aku selalu kayak menghindar dari rumah juga. Oke. Nah ini Bara terakhir nih ya, kepengen minta nih kamu memotivasi teman-teman untuk kayak benar-benar ya bisa fokus dengan kesuksesan. Intinya motivasi untuk sukses tuh bagaimana sih? Ataukah dimulai dari mana, sesimpel apa gitu? Kesuksesan itu sebenarnya mulai dari mindset kita sendiri. Menurut aku ya, mindset kita sendiri. Kalau mindset kamu positif dan pengen kamu maju, pengen sukses, dan kamu fokus dengan tujuan kamu bakal dapetin. Jadi mindset ya? Mindset nomor satu menurut aku ya. Oke. Kalau menurut Katisa gimana? Ini kan podcastnya kamu, Iya. bintang tamu. Kalau mindset aku gitu, apa yang aku tapi fokus, bener sama mindset, ya, apa yang aku fokus, aku harus, kalau emang mau tercapai dengan tujuan yang kamu fokus itu, harus niat, mindset, kamu Dan harus percaya niat diri juga, kan, ya. harus percaya diri juga, dan selalu harus masukkan hal-hal positif di sini. Babai toxic gitu ya? Babai toxic. No toxic loud gitu ya? Ya toxic ada, cuman ya itu tergantung kalian, harus positif selalu. Jadi yang penting dari kitanya, Iya, dari kitanya sendiri gitu ya, benar. harus benar-benar yes. Wah, aku lagi keren banget. Oke Bara, terima kasih banyak. Thank you juga Kak Tisa. Semoga sukses. Amin, Semoga orang tua di sana amin. segera pulih, disehatkan Amin. terus, dan semoga Bara benar-benar bisa mencapai semua tujuannya. Amin, amin. Terima kasih. Thank you Kak Tisa juga udah ngundang di Tisa TS. Thank you. Thank you guys yang udah nonton ya.